sudah ditunggu di depan sana. Berjalanlah. Tidak usah kau merendah terlalu rendah, tidak pula kau merasa tinggi. Tapi ada kalanya kau harus berbicara dengan tegas. Aku selalu ada di sampingmu. Baik, Eyang. Dengar ya. Sudah, saya pamit. Saya tunggu di sana. Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kau yang bernama Provo? Kau datang ke persidangan ini bukan untuk dihukum, tetapi untuk diuji. Kami ingin mengetahui bagaimana mungkin kunci korun yang selama ini dijaga ketat bisa jatuh ke tangan seorang manusia biasa sepertimu. Sebelumnya yang benar saya termasuk. Sebelum itu saya mohon dengan sangat, jika saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesarnya. Wahai para wali Allah yang mulia, aku sendiri tidak tahu mengapa aku yang dipilih. Namun aku percaya bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menetapkan sesuatu. Aku tidak pernah meminta kunci ini, tetapi aku juga tidak bisa menolaknya. Ketika ia diberikan padaku, jika amanah ini memang harus diemban, maka aku akan menjaganya dengan jiwa. Benar, apakah kau bisa memahami itu? Baik, Mas Dokter. Memang suku korun bukanlah sekedar kunci untuk membuka saya, tetapi simbol ilmu dan keseimbangan. Dia bukan hanya tentang harta, tetapi bagaimana manusia memahami rezeki yang sesungguhnya. Kunci ini bukanlah untuk memperkaya seorang, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup agar tidak jatuh ke dalam keserakahan. Mohon maaf jika jawaban saya salah. Baiklah, perkenalkan diriku, Syekh Al-Faruqi. Wahai Provo, kau berbicara dengan baik, tetapi apakah hatimu sudah bersih dari keinginan dunia? Apa jaminan bahwa engkau tidak akan tergoda oleh kekuatan kunci itu? Mohon maaf, Tuhan. Saya hanyalah manusia biasa. Dan manusia memang selalu berhadapan dengan tugas. Tapi ketahuilah, tuan-tuan sekalian, bukan aku yang menjaga kunci ini, melainkan Allah yang menjagaku dari godaan kunci ini. Jika suatu saat aku tergelincir, aku hanya bisa memohon kepadanya agar aku tidak tersesat dalam hawa nafsuku sendiri. Kami telah mendengar jawabanmu, wahai Provo. Kami akan membahas perkara ini lebih dalam sebelum mengambil
keputusan akhir. Baik Tuhan, aku menerima keputusan para wali Allah sekalian dengan lapang hati. Aku tidak menginginkan buku ini demi kepentinganku sendiri, tetapi aku siap untuk mengembangnya jika itu memang takdirku. Perkenalkan, diriku adalah Syekh Muqtadir. Diriku berasal dari Persia. Wahai Prabu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau layak untuk amanah sebesar ini? Kau bukan ulama, kau bukan wali, bahkan kau bukan seorang ahli hikmah. Apa yang membuatmu merasa bahwa kau dapat menjaganya? Baiklah, Tuan Syekh Al-Muqtadir, saya akan menjawabmu. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku layak, Tuan. Tapi jika Allah telah menakdirkan kunci ini jatuh ke tanganku, siapakah aku untuk menolaknya, Tuan? Kalau begitu, katakan padaku bagaimana cara memahami kunci itu. Apa yang membuatmu yakin bahwa engkau tidak akan tergelincir? Seorang wali sekalipun bisa jatuh ke dalam ujian, apalagi engkau yang bahkan belum mencapai makom mereka. Bukan saja, aku tidak tahu apakah aku akan bergelincir atau tidak. Aku hanya bisa berusaha. Namun bukankah amanah itu tidak selalu diberikan kepada mereka yang sudah siap? Bukankah banyak para nabi dan wali yang mendapatkan amanah besar bukan karena mereka meminta, tapi karena mereka dipilih? Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tidak akan lari dari apa yang telah diberikan padaku. Tuan Syekh Muqtadir, mohon maaf jika jawaban saya salah. Perkenalkan, diriku adalah Syekh Abdul Malik Arifi. Baiklah, Syekh Abdul Malik Maghribi. Kau berbicara seolah-olah menerima takdir. Tapi apakah kau memahami bahwa kunci itu bukan sekedar benda? Apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika kau gagal? Baiklah, Syekh Abdul Malik. Aku tahu bahwa jika aku gagal, maka aku tidak hanya akan membahayakan diriku sendiri, tetapi juga banyak orang. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Aku ingin belajar, aku ingin memahami lebih dalam tentang apa yang aku mau. Jika aku tidak layak, ambillah kembali kunci ini dariku, tuan-tuan sekalian. Mohon maafkanlah saya jika saya telah rancang berbicara seperti ini kepada tuan-tuan sekalian. Baiklah, diriku adalah Syekh Abdul Haq. Ini adalah pertemuan kedua dengan dirimu, Prabu. Baiklah, Tuan Syekh Abdul Haq. Kau berkata seolah-olah pasrah, tapi hatimu penuh keraguan. Jangan pura-pura rendah hati jika dalam hatimu ada keinginan untuk membuktikan dirimu sendiri. Mohon maaf Tuan, saya tidak berpura-pura. Baiklah, Syekh. Kau ingin membuktikan bahwa kau bisa menjaga kunci itu, bukan? Kau ingin membuktikan kepada kami bahwa kau pantas. Itu adalah bentuk kesombongan yang paling halus. Kesombongan yang tersembunyi dari sifat rendah hati. Maafkan saya. Tapi sebelum itu, izinkan saya berbicara pada tuan-tuan sekalian, pada yang mulia sekalian. Aku telah berpikir dan pertanyaan yang diajukan kepadaku tidak akan aku membela diri, sebab aku tahu bahwa amanah ini bukan tentang aku,
Tetapi aku ingin bertanya kepada kalian semua, hai tuan-tuan Syekh yang mulia. Sejak kapan Allah memilih hambanya berdasarkan bidang dan kedudukan? Jika aku harus melepaskan kunci Korun karena aku dianggap tidak layak, maka aku akan siap menerimanya dan melakukan. Namun, bukankah amanah bukan diberikan kepada mereka yang siap, melainkan kepada mereka yang dipilih? Jika para nabi sekalipun pernah diuji dengan amanah yang lebih besar daripada kemampuan mereka, lalu apakah aku harus menolak sesuatu yang telah diberikan padaku? Wahai tuan-tuan sekalian, Kau bicara seolah-olah kau mengerti hakikat amanah, tetapi apakah kau tahu bahwa kunci Korun memiliki sejarah panjang dalam menyesatkan manusia? Bahkan para wali bisa tergelincir karenanya. benar wahai Syekh Al-Muqtadir. Tetapi kesesatan tidak datang dari kunci itu, melainkan dari hati yang tidak bersih. Ujian bukanlah penyebab kejatuhan, tetapi justru menunjukkan siapa yang sejati dalam keimanan. Bukankah Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan atas jin dan alam semesta? Apakah itu membuatnya tersesat? Tidak, justru karena hatinya tidak terpaut pada kekuasaan, itulah ia tetap dalam jalan Allah. Maka apakah aku harus takut memegang amanah ini jika aku tahu bahwa kunci ini bukan milikku, bahwa kapan saja Allah bisa mengambilnya dariku? Hai tuan-tuan sekalian, Jika demikian, wahai Prabu, katakan kepadaku, apa yang akan kau lakukan jika kunci Korun itu justru membawamu kepada kehancuran? baiklah Tuan, jika aku harus hancur karena amanah ini, maka biarlah aku hancur. Tetapi aku akan memastikan itu bukan karena aku menyalahgunakannya atau menyalahgunakan amanah, melainkan karena aku telah mengorbankan segalanya untuk menjaganya. Jika Allah menghendaki aku gagal, maka itu bukan hakku untuk menolaknya. Tugasku hanya berjalan di jalannya. Baik tuan-tuan sekalian. Kau menjawab dengan jawaban yang tidak biasa. Kebanyakan orang akan membela diri, tetapi kau justru siap kehilangan. Itulah yang membedakan mereka yang layak dan mereka yang tidak. Aku tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti ini. Sebelum itu, kau dengarkanlah baik-baik. Saat ini, Prabu, Baik, baik Tuan, saya akan mendengarkannya. wahai Prabu, setelah mendengar perkataanmu, aku mengerti bahwa engkau memahami beratnya amanah yang kau pikul. Kunci Korun bukan sekedar harta atau kekuasaan, melainkan ujian yang dapat menjatuhkan mereka yang lalai. Iya Tuan. Jika engkau benar-benar menggunakan kunci itu untuk kesejahteraan umat manusia, maka kami, para wali, akan mengizinkanmu. Namun, ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Karena tanpa syarat kunci ini hanya
yang akan menjadi alat kehancuran. Ketahuilah, harta dan kekayaan sejati bukanlah sekedar benda yang bisa dilihat oleh mata, melainkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hati yang ikhlas. Menjaga sholat khusyuk. Sholat adalah tiang kehidupan. Jika engkau ingin datang yang berkah, jagalah sholatmu, karena di sanalah letak hubungan antara dirimu dan Allah. Harta yang melimpah tanpa sholat akan menjadi azab, tetapi harta yang disertai sholat akan menjadi keberkahan yang tak terhingga. Dan yang terakhir, baca doa kosong guru. Doa ini bukan semata untuk memperkaya, tetapi kunci untuk menjaga dirimu dari godaan harta. Allahumma ya Ghaniyu ya Wahab ya Fattahu ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakatan min wasaili ghaibika. Allahumma ij'al amwalana sababan fi tatika wa la taj'alha fitnatan lana. Allahumma dhahir qulubana min hubbid dunya wa fiqda lis-sadaqati wa birril walidaini wa iqamatis shalah. Allahumma ihfazna min fitnatil mal waj'alna min ibadikal ladzina yastamiluna an-ni'mata fis sabilik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingat baik-baik, Robo. Terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding tadi. Saya juga merinding ya. Tapi benar lor. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk depan Arya. Ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bapak, kamu telah menjawab itu dengan benar. Saya bangga terhadap dirimu dan bangga terhadap kamu, Arya. Cucu-cucuku, foto dulu. Boleh? Boleh. Aku akan memberikan pesan terhadap kalian, cucu-cucuku. Dengarkan. Ada kalanya dalam hidup ini kalian merasa waktu bergerak sangat lambat. Dan ada saat-saat di mana waktu terasa begitu cepat berlalu. Namun ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Bahkan meskipun kalian merasa bisa menundanya, ia akan tetap berjalan tanpa henti.
Lihatlah kalian semua, cucu-cucu saya, bagaimana pengorbanan Prabu Arya mengemban amanah ini. Bagaimana Eyang, saya tidak bisa memaharkan kunci korun tersebut. Tenang, amalkanlah doa yang tadi Syekh Abdul Haq yang mengutarakannya. Amalkan doa itu. Insya Allah rezeki kalian lambat laut akan dibukakan. Namun alangkah senangnya jika kalian memiliki kunci korun bersama membaca doa itu. Diingat cucu saya, didengarkan sambil ditulis, ya. Lanjut gaya. Lanjut ya. Terkadang kalian mencoba menawar waktu, berharap bisa memperpanjang detik-detik yang indah atau mempercepat saat-saat sulit. Namun waktu tak berpengaruh ketika kalian menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kalian hanya akan merasa kekosongan, dan ketika terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi, kalian bisa kehilangan kesempatan berharga untuk menikmati keindahan hidup ini. Bahkan, cucu saya, adapun kesempatan yang datang saat ini, kesempatan itu tidak bisa diulang dua kali. Maka dari itu, berbahagialah bagi kalian yang mengenal Prabu dan Arya. Mereka memperjuangkan kalian dengan sepenuh hati. Walaupun itu ya saya yang selalu mendoakan, ya. Kalian cucu-cucuku dengarkan. Kalian juga harus berani menghadapi ketidakpastian. Tanya ya. Ketidakpastian yang bagaimana ya? Waktu juga mengajarkan kalian untuk berani menghadapi ketidakpastian. Banyak manusia yang takut pada masa depan, pada apa yang akan terjadi. Mereka cemas akan kehilangan waktu mereka, sehingga mereka terjebak dalam kecemasan dan tidak berani melangkah maju. Namun ketahuilah, cucu-cucuku, ketakutan itu akan mengikatmu. Ia akan menghalangi langkahmu dan membuatmu terperangkap dalam keraguan. Dalam apa ya? Keraguan. Paham ya? Justru jika kalian mau melangkah dalam kebaikan, kalian mau menerima kebaikan itu dan hati kalian tidak malas, maka kalian akan menjadi orang yang baik dan lebih baik. Keberanian itu bukan sekedar atau bukan berarti tidak merasa takut, tetapi berani melangkah meskipun ketakutan itu ada. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kalian ambil dalam waktu yang tepat akan membawa kalian menuju perubahan yang besar. Jangan biarkan keraguan menghalangi diri kalian untuk melangkah. Kalian harus belajar untuk membuat keputusan dalam hidup ini. Waktu yang terbatas jangan sampai menunggu terlalu lama, cucu-cucuku. Atau kalian akan terlewatkan banyak kesempatan yang tak datang kedua kalinya. Ingat, waktu adalah penyesalan. Apa ya? Penyesalan. Cucu-cucuku, penyesalan itu adalah akibat dari waktu yang telah kalian lewatkan.
tanpa menggunakannya dengan bijak. Semua manusia pasti pernah menyesali suatu hal dalam hidupnya. Tapi ingatlah, penyesalan yang berlarut-larut tidak akan mengubah apapun. Yang bisa mengubah adalah bagaimana kalian memanfaatkan waktu yang tersisa. Jangan biarkan waktu mengendap di dalam penyesalanmu. Gunakan waktu yang masih ada untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Setiap detik adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih penuh kasih. Rasakanlah hembusan waktu yang tiada henti ini. Jangan takut membuat kesalahan, cucuku. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Tapi waktu yang terbuang sia-sia adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Apa, Arya? Tidak bisa dimaafkan. Dan ingat, waktu adalah amanah. Cucu-cucuku yang tersayang, waktu itu adalah amanah dari Tuhan. Setiap detik yang kalian jalani adalah ujian. Apakah kalian bisa menjaga amanah itu dengan baik? Apakah kalian akan menunggunya untuk hal-hal yang membawa manfaat atau justru membuangnya sia-sia? Kalian sering sekali merasa bahwa waktu adalah milik kalian, padahal waktu adalah milik Tuhan. Ia diberikan kepada kalian hanya untuk sementara. Dan kelak, kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian lakukan dengan waktu tersebut. Ingatlah, hidup bukan hanya tentang apa yang kalian capai, tetapi juga bagaimana kalian mengisi waktu kalian dengan makna. Cucu-cucuku, setiap waktu yang kalian jalani adalah kenangan yang tak bisa terulang. Apakah yang kalian lakukan hari ini akan menjadi kenangan esok hari? Dan apa yang kalian pilih untuk melakukan hari ini akan menentukan kenangan di masa depan. Jangan biarkan hidupmu berlalu begitu saja, cucu-cucuku, tanpa memberikan makna, tanpa memanfaatkan peluang yang sudah ada. Jangan biarkan waktu yang telah pergi meninggalkanmu dengan rasa penyesalan yang tak berujung. Manfaatkanlah waktu yang ada sebaik-baiknya. Isi dengan hal-hal yang bermakna, karena suatu hari, saat nanti, saat kalian melihat kembali ke masa lalu, kalian akan merasa tenang jika tahu bahwa waktu kalian jalani penuh dengan kebijaksanaan dan pengorbanan, dengan mengambil langkah-langkah yang tepat. Sekarang, cucu-cucuku, waktu kalian telah datang untuk memilih jalan kalian. Waktu itu ada di tangan kalian. Robo dan Arya, kau akan menentukan bagaimana kau akan berlalu dengan waktu. Gunakan waktu ini dengan bijak agar ketika waktu berakhir, kau akan pergi dengan damai mengetahui bahwa setiap detiknya telah kau jalani dengan penuh arti. Iya. Maka dari itu, cucu-cucu saya ingatkan lagi kepada kalian. Jangan sia-siakan waktumu untuk berpikir yang tidak penting. Lakukanlah segala sesuatu kebaikan. Niscaya semua akan indah nanti di masa depan.
Ingat, kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Maka pahami kata-kataku dan cerna kata-kataku cucuku. Semua perjuangan telah mereka berdua lalui. Kalian hanya melihat dan mendengarnya saja, namun kalian tidak merasakan bagaimana perjuangan mereka untuk menjadikan kalian lebih bermanfaat dan memanfaatkan waktu. Diriku hanya pendukung, diriku hanya mengarahkan, namun tujuanku adalah menolong kalian semua, wahai cucu-cucuku. Baiklah, mungkin itu saja, Arya Probo. Sekarang, hadapilah makhluk yang memiliki dendam kesumat terhadap kalian. Dia adalah Sabir Lukman. Dia adalah murid kebanggaan Syekh Qasim. Tundukkanlah dia. Ya. Gunakanlah akal dan ilmu. Janganlah pergunakan kekuatan kalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya. Oke teman-teman. Kita luar biasa wacana Hatim ini. Monggo bagi teman-teman yang mau memaharkan, silahkan, nomornya sudah ada ya. Terus juga mungkin saya mau beristirahat terlebih dahulu. Sesudah arahan Mbah Hatimin, saya harus menundukkan anak buah dari Syekh Qasim ya. Nanti bisa mulai lur. Siapa kalian? Apa Yusuf? Siapa kalian? Hah? Apa dia? Allah Akbar. Kenapa kalian mau nyerang saya bagai buta seperti itu? Siapa kalian? Ada dia? Ada dia? Apa? Awas ya, mundur ya. Mundur ya, mundur ya, mundur ya. Nah, kalau mana? Siapa kalian? Apa kalian menyerang saya membabi buta seperti itu? Jawab. Ada dia. Apa kalian udah kafain? Allah Akbar. Siap, serang aja mau betul. Serang aja mau buta ya. Serang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Arya. Buka ya. Buka. Kenapa kau mundur? Siapa kau? Perkenalkan, diriku Sabir Lukman. Apa? Setelah apa yang kau lakukan terhadap guruku, Tuan Syekh Qasim, kau pikir akan berakhir itu saja? Saya di sini berdiri di hadapanmu untuk membalas dendam atas apa yang kau lakukan terhadap guruku, Tuan Qasim. Allah Akbar. Kafir.
Akbar. Afuh. Namanya kau mau apa? Kau membalaskan dendam. Apakah setelah kau membalaskan dendam kau akan puas? Tentu saja. Kau sudah mempermalukan Tuan Guru. Banyak siapa? Ilmu adalah manusia biasa. Al-Syam. Faisal. Iya. Kuat juga kau. Sabir bin Luqman. Apa ini? Allah Akbar. Suap. Bismillahirrahmanirrahim. Tawa kami yang bernama Islam. Apa? Ya Insud. Al-Aziz Al-Syam ya kunci korun. Sedanglah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Korun. Ya kunci korun. Bukalah kelemahan makhluk itu kafa insud. Allah Akbar. Wah. Berdiri kau, Sabir. Duduklah. Aku tidak ingin menyakitimu. Sabir. Aku tahu kau makhluk yang kuat, Sabir. Kau sudah kalah. Tapi perlu kau ingat, Sabir. Aku tidak mengalahkan apapun. Aku hanya mengalahkan pemikiranmu saja yang congak. Kau pikir kau menang, Bobo? Maksudmu? Aku tidak peduli apakah Tuan Syekh Qasim benar atau salah. Yang aku tahu, dia adalah guruku dan aku akan tetap mengikutinya apapun yang terjadi. Walaupun beliau sudah wafat. Ya, Itulah masalahnya, Sabir. Kau tidak pernah benar-benar mencari kebenaran. Kau hanya mengikuti tanpa berpikir, Sabir. dan apa salahnya patuh kepada guru? Bukankah seorang murid harus taat kepada gurunya tanpa mempertanyakan ajaran yang diberikan? Kesetiaan itu baik, Sabir. Tapi kalau kesetiaan itu membutakan akalmu, maka kau akan memperbudak dirimu sendiri. Kau hanya menjadi budak, bukan murid. Kau sombong sekali, Bobo. Kau berbicara seolah-olah lebih tahu dari seorang guru besar seperti Tuan Guru. Apa hakmu untuk mempertanyakan ajarannya? Aku bukan siapa-siapa.
dan aku tidak lebih pintar darinya. Tapi satu hal yang aku pelajari dari perjalanan ini adalah guru sejati tidak mengajarkan muridnya untuk tunduk buta. Guru sejati mengajarkan muridnya untuk berpikir mencari kebenaran dan membedakan yang hak dan yang batil. Kebenaran? Siapa yang menentukan kebenaran? Apakah kau? Bukan aku, tapi hatimu sendiri. Hatimu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hanya saja kau menutupi dengan kesombongan dan rasa takut, Sabir. Diriku tidak takut. Kalau kau tidak takut, buktikan, lepaskan egomu. Pikirkan baik-baik dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah jalan yang selama ini kau tempuh benar-benar berjalan dengan yang diridhoi oleh Tuhan, Sabir. Kau berbicara tentang kebenaran, Bobo. Tapi, tahukah kau bahwa tidak ada kebenaran di luar diriku? Aku adalah jalan Tuhan. Aku adalah hakikat itu sendiri. Bahkan Tuhan ada dalam diriku. Tidak, lebih dari itu, Tuhan adalah aku. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Sabir. Astagfirullahaladzim. Jadi kau menganggap dirimu Tuhan, Sabir? Iya, karena makrifat sejati adalah menyadari bahwa tiada yang wujud selain Dia. Maka jika aku ada, berarti aku adalah Dia. Sabir, kau paham apa yang kau bicarakan? Aku paham apa yang kau maksud. Kau berbicara tentang konsep wahdatul wujud, kesatuan, eksistensi, tapi kau keliru dalam memahaminya. Keliru. Aku memahami makrifat lebih dalam darimu, Probo. Aku telah menempuh jalan ini dengan pengorbanan, dengan ilmu, dengan zikir, dan juga mujahadah. Kau hanya seorang yang kebetulan mendapatkan kunci kurung. Ilmumu belum sampai ke tingkatku. Baiklah Sabir, aku tidak akan menggunakan kata-kataku sendiri. Aku akan menjawabmu dengan hikmah dari para wali dan ulama besar. Silakan. Aku ingin mendengar alasanmu. Dengarkan baik-baik Sabir, apa yang aku ucapkan. Kau bilang Tuhan adalah dirimu. Kau berbicara tentang wahdatul wujud, bahwa semua yang ada adalah Tuhan. Tetapi apakah kau lupa akan perbedaan antara wujud mutlak dan wujud majazi? Teruskan. Para waliullah yang hakiki selalu mengajarkan bahwa hamba tetaplah hamba dan Tuhan tetaplah Tuhan. Keterhubungan antara makhluk dan Tuhan tidak berarti makhluk adalah Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku ini hamba yang fana, sedangkan Tuhanku adalah zat yang maha kekal, tidak boleh disamakan. Kau paham itu? Itu hanya pemahaman dari sebagian ulama. Lalu, bagaimana dengan Syekh Ibnu Arabi? Bukankah ia berkata bahwa
tiada yang wujud selain Allah. Benar. Tapi apakah kau benar-benar memahami maknanya? Ibnu Arabi tidak mengatakan bahwa makhluk adalah Tuhan. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah bukti keberadaan Tuhan, tetapi tidak bisa disamakan dengan Tuhan itu sendiri. Seperti bayangan tidak bisa disamakan dengan cahaya walaupun berasal dari sumber yang sama. Sabir, kesalahanmu adalah mengira bahwa karena Tuhan meliputi segala sesuatu, maka kau adalah Dia. Padahal kesadaran makrifat bukan tentang menjadi Tuhan, tetapi tentang menjadi kebersandaran kita yang mutlak kepadanya. Kau adalah hamba, dan sebesar apapun ilmumu, kau tetap makhluk yang membutuhkannya. Tapi kalau begitu, bagaimana mungkin aku bisa mengenal Tuhan? Dengan tawadu, dengan merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Dengan menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. Semakin seseorang menjadi Tuhan atau merasa menjadi Tuhan, semakin ia jauh dari makrifat yang sejati. Kau tahu, Sabir? Aku mengerti apa yang kau katakan, Propo. Tapi kau masih belum menjawab satu hal. Jika Tuhan berada di luar diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menyatu dengannya? Bukankah seorang hamba harus lebur dalam ketuhanan? Sabir, kau berbicara tentang fana dan bako, tentang melebur dalam ketuhanan. Tapi apakah kau tahu makna fana yang sesungguhnya? Tentu, fana adalah hilangnya diri dalam kesesatan Tuhan. Hamba harus lenyap. Saya ulangi, Sabir. Kau bilang keesaan atau kesesatan? Baiklah, keesaan Tuhan. Hamba harus lenyap agar hanya Tuhan yang tersisa. Kau berbicara saja salah-salah, Sabir. Itulah kesalahan pemahamanmu. Para sufi sejati tidak mengajarkan bahwa kita menjadi Tuhan. Fana bukan berarti eksistensimu benar-benar lenyap dan kau menjadi Tuhan. Fana adalah hilangnya ego, bukan hilangnya keberadaanmu sebagai makhluk. Sabir, kau paham akan hal itu? Lalu, apa gunanya fana jika kita masih tetap hamba? Fana bukan untuk menjadi Tuhan, tapi agar kita menyadari bahwa diri kita bukan Tuhan. Ketika seorang hamba mencapai fana, ia tidak mengklaim bahwa dirinya Tuhan, melainkan semakin menyadari kebutuhannya kepada Tuhan. Sabir, Baiklah, Propo. Tapi, bagaimana kau menjelaskan sabda Nabi? Siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. itulah hadis yang saya artikan. Banyak orang berpikir mengenali diri berarti menyadari bahwa kita adalah Tuhan. Padahal, maksudnya adalah dengan mengenali kelemahan dan kefakiran kita akan semakin mengenal kebesaran Tuhan. Semakin kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa, semakin jelas keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau paham itu, Sabir? Dan kau paham tidak apa yang saya ucapkan? Lalu, bagaimana dengan para wali yang mengatakan, aku adalah kebenaran? Apa juga kau, Sabir? Kau berbicara tentang al-halaj, bukan? Ya,
Tapi apakah kau tahu bahwa setelah ia berkata demikian, ia justru dihukum oleh para ulama? Para wali yang mencapai tingkat makrifat terkadang berbicara dengan bahasa yang sudah dipahami oleh orang awam. Tapi bukan berarti mereka benar-benar menganggap diri mereka Tuhan. Perkataan ana al-haq atau aku adalah kebenaran yang diucapkan oleh al-halaj bukan berarti ia Tuhan, melainkan itu adalah ekspresi penyatuan kehendak manusia dengan kehendak ilahi. Namun karena bahasanya berbahaya, para ulama menolaknya agar tidak disalahpahami. Sabir. Jadi, bagaimana seharusnya jalan makrifat yang benar? Kau menanyakan itu terhadapku. Apakah kau mau mendengarnya? Tentu saja. Tapi sebelum saya tidak pantas menjabarkan ini terhadapmu, Sabir. Tapi ini menurut pandangan saya, Sabir. Apa kau masih mau mendengarkannya? Tentu saja. Makrifat sejati bukan tentang meninggikan diri, tapi tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Makrifat bukan untuk merasa menjadi Tuhan, tapi untuk semakin mencintainya dengan keikhlasan. Kau tahu, Sabir? Ya, Jika kau benar-benar mencintai Tuhan, apakah kau masih membutuhkan pengakuan bahwa kau adalah Tuhan? Sabir, jika kau benar-benar ingin mengenal Tuhan, maka ikutlah jalan para nabi dan para wali sejati. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketundukan. ya. Robo, aku lelah, tersesat dalam pemahamanku sendiri. Aku mengira telah sampai pada makrifat tertinggi. Tapi ternyata aku hanya menipu diriku sendiri. Sabir, kesalahan terbesar seorang murid adalah ketika ia merasa telah sampai. Jalan menuju Tuhan adalah perjalanan yang tak pernah usai. Jika kau benar-benar ingin kembali, mulailah dengan merendahkan hatimu dan meminta ampun kepadanya. Ya Allah, ampunilah aku yang telah menyamakan diri denganmu. Aku telah tertipu oleh hawa nafsuku sendiri. Jika masih ada jalan untuk kembali, maka bimbinglah aku menuju ridhomu. Amin, amin. Amin, Sabir. Probo, izinkan aku ikut bersamamu. Aku ingin belajar kembali dari awal, memahami ilmu dengan benar, dan tidak lagi terjebak dalam kesombongan. Sabir, taubat bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Jika kau benar-benar ingin ikut, kau harus siap menghadapi ujian yang lebih besar. Apakah kau benar-benar yakin, Sabir? Aku siap. Aku tidak ingin kembali ke jalan yang sesat. Kenapa, Sabir? Baiklah, Sabir. Mulai hari ini kau bukan lagi musuhku, tapi saudara dalam perjalanan ini. Tapi ingatlah satu hal, jangan pernah lebih tahu atau lebih merasa tahu, karena ilmu sejati datang dari ketundukan. Kau paham itu? Berdirilah. Setiap makhluk di mata Allah itu sama. Bukankah kau tahu? Belajar untuk memahami tentang Islam lebih dalam itu adalah
hal yang wajib. Namun perlu kau ingat, Sabir, ketundukan adalah hal yang wajib kita lakukan untuk menyembah kepada Tuhan. Singkirkan kesombongan yang ada pada dirimu. Korbankanlah jiwa dan ragamu untuk hal-hal yang hak dan jauhkan dirimu dari hal-hal yang batil, Sabir. Baiklah. Jika kau memang benar-benar ingin bertaubat, renungkanlah segala sesuatu kesalahanmu. Lalu kau temuiku nanti, Sabir. Pergilah. Akan kutunggu kau nanti di tendaku. Baiklah. Alhamdulillah, Lur. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai. Dan insya Allah kita akan menunggu instruksi untuk apa ya? Untuk menunggu misi selanjutnya ya. Ya betul, Mas. Bagi teman-teman yang melakukan tasbih al-syam dan Ijifron, silahkan teman-teman bisa hubungi saya ya. Sekian dari saya, Bapak Tisda dan Arya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf juga jika saya ngomongnya belepotan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.